Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Kalimat Syahadat, memahami kalimat syahadat La ilaha illallah menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada halaman 118. Halaman 118, yaitu sampai pada poin yang D, rukun-rukun kalimat La ilaha illallah, yang sebelumnya kita telah membahas, yaitu pentafsiran-pentafsiran yang salah dalam menafsirkan kalimat La ilaha illallah berdasarkan sanggahan dan bantahan yang ada. Dan sekarang kita memasuki penjelasan rukun-rukun kalimat La ilaha illallah. Sebelum kita memasuki apa yang disampaikan oleh muallif hafizallah, kita harus mengetahui dulu apakah itu rukun. Ada yang tahu apakah itu rukun? Ya? Aturan yang telah ditetapkan masih sangat umum. Rukun salat misalnya, rukun puasa misalnya. Dan perlu kita ketahui, pembagian semacam ini kalau kita lihat tidak ada secara langsung disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil secara langsung yang menyebutkan bahwasanya salat itu rukunnya ini dan ini. Puasa itu rukunnya ini dan itu. Tidak ada. Namun rukun ini diambil oleh penelitian para ulama kita tentang suatu ibadah, lalu disimpulkan, ya, hal ini termasuk di antara rukun salat. Hal ini termasuk di antara rukun puasa. Ini dalam masalah ibadah. Demikian pula dalam masalah akidah. Terkadang kita menjumpai rukun, syarat, dan lain sebagainya. Maka dari itu yang perlu kita pahami bersama-tama bahwasanya rukun, ya, pembagian rukun, kewajiban, syarat, sunnah, dan lain sebagainya, ini adalah berdasarkan ketetapan para ulama kita. Setelah meninjau dalil-dalil yang ada, maka disimpulkan bahwasanya ini adalah rukun dan ini adalah bukan rukun. Sebagaimana pembahasan bahwasanya hukum itu terbagi menjadi 5 misalnya. Dalam masalah fikih ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Nah, ini pembagian semacam ini langsung bahwasanya hukum ada 5, tidak pernah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari dalil-dalil yang ada, dari kasus-kasus yang ada, para ulama kita mengambil istinbat, mengambil apa? Sisi pendalilan, ya, mengambil kesimpulan hukum bahwasanya ini termasuk perkara yang wajib, ini termasuk perkara yang sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Jadi kembali kepada apa? Penelitian para ulama kita, termasuk dengan rukun ini. Nah, sekarang apa makna rukun?
Apabila tidak dikerjakan batal. Kalau dikerjakan tidak batal. Ya, pasti tidak batal. Tidak tentu ya. Taib. Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama kita, di antaranya yang saya ingat, ya, yang namanya rukun itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ini agak perlu dipahami ya. Bahasanya agak sulit gitu ya. Tapi insyaallah dengan contoh nanti akan kita permisalkan, mudah dipahami. Yaitu ma yalzamu min adamihi al-adam, sesuatu yang ketiadaannya ini mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Nah, belum apa-apa sudah. Sesuatu yang ketiadaannya ya mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Nanti dengan contoh insyaallah lebih mudah, Pak. Ya, namun tidak sebaliknya. Wala yalzamu, dan tidak mengharuskan apabila sesuatu itu ada, ya, mengharuskan sesuatu itu ada. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud, ya, dan tidak mengharuskan apabila sesuatu itu ada, maka sesuatu yang lain itu ada. Sulit Pak ya? Ya, memang begitu. Jadi sesuatu yang apabila apa tadi? Ma yalzamu min adami. Sesuatu yang apabila ketiadaannya itu, sampai lupa saya tadi. Bahasa Indonesianya soalnya enggak baku ya. Kalau bahasa Arab baku. Ma yalzamu min adami al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Nah ini. Tadi apa Pak? Saya terjemahkannya gimana? Sesuatu yang ketiadaannya itu mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Taib. Mungkin kalau mau ditambah keterangan, jadi sesuatunya itu ada dua sebenarnya. Sesuatu yang pertama, yang ketiadaannya, sesuatu yang A, ya, mengharuskan sesuatu yang lain, yang B itu tidak ada. Nah, tapi tidak sebaliknya, wala yalzamu, dan tidak mengharuskan apabila sesuatu itu ada, sesuatu yang A mengharuskan apa? Sesuatu yang lain, yang B itu ada. Ya, jadi sesuatunya itu ada dua, ada A dan ada B. Contoh masalah, ya, wudu atau bukan? Kalau wudu itu syarat di luar dia. Takbiratul ihram dan sholat. Masukkan variabel ini, takbiratul ihram pada sesuatu yang A, sholat pada sesuatu yang B. Apabila ada takbirat, apabila yang pertama tadi apa? Ma yalzamu min adamihi. Apabila ya takbiratul ihram ini tiada, maka mengharuskan sholatnya tidak ada. Artinya tidak sah. Ya, tetapi apabila takbiratul ihram itu ada, apa? Tidak mengharuskan, tidak otomatis sholat itu ada. Nah ini, artinya kalau nggak ada takbiratul ihram pasti sholatnya nggak sah. Tapi kalau ada takbiratul ihram belum tentu. Karena apa? Yang namanya rukun ada yang lainnya. Al-Fatihahnya gimana? Ya. Kemudian apakah dia ruku, sujud, tumakninah? Nah ini. Dan begitu juga sebaliknya. Tumakninah di dalam salat. Apabila tidak ada tumakninah di dalam salat, maka mengharuskan salatnya tidak sah. Tapi kalau dia punya tumakninah, maka belum tentu salatnya sah. Karena apa? Harus terpenuhi rukun-rukun yang lainnya. Dengan contoh bisa dipahami Pak ya?
Dengan contoh ya. Tapi dengan bahasa sesuatu mengharuskan ya sulit ya. Nah, tapi begitulah ya. Sebenarnya itu kata-kata semacam itu semacam apa ya? Rumus gitu ya. Rumus itu kadang kalau kita pahami secara teori gak mudeng. Oh, apa maksudnya ini? Tapi kalau kita praktekkan ini loh realnya bisa apa? Faham. Ya, jadi jangan remehkan kata-kata yang sulit. Kata-kata yang nampaknya apa? Rumit. Ya, seperti rumus. Yang namanya rumus itu sulit kalau kita pahami, apalagi kita hafalkan. Tapi ini akan berguna kalau kita terapkan pada praktek yang nyata. Nah, setiap hal yang apabila di dalam suatu ibadah itu tidak ada, maka menjadikan ibadah itu tidak sah, itulah namanya rukun. Ya, semua gerakan, amalan, ucapan, kalau sampai tidak ada dalam suatu ibadah, maka pasti sesuatu atau ibadah itu apa? Tidak sah. Ya, maka pasti ibadah itu tidak sah. Sampai pun karena lupa ataupun keliru. Orang lupa enggak takbiratul ihram, tidak peduli. Pokoknya Anda tidak takbiratul ihram, maka sholatnya apa? Tidak sah. Orang lupa tidak baca Al-Fatihah, enggak peduli. Pokoknya Anda tidak memenuhi rukun, maka tidak sah. Nah ini. Namun tidak sebaliknya, orang yang punya takbiratul ihram sudah pasti salatnya sah. Belum tentu, dilihat rukun-rukun yang lainnya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, demikian pula dengan la ilaha illallah. Ini ada rukunnya. Kalau satu tidak terpenuhi, maka la ilaha illallahnya dianggap tidak sah. Tapi kalau terpenuhi, maka lihat apa